Bab 991, tinggalkan aplikasi, sukses. Tang Wulin menghembuskan napas dan meregangkan tubuhnya. Dia pergi makan setelah meninggalkan kabin. Dia melihat Jiang Wuyue pada pandangan pertama ketika dia tiba di kantin. Jiang Wuyue dikelilingi oleh kerumunan riuh saat mereka benar-benar terlibat dalam percakapan. Tang Wulin berjalan dengan langkah panjang dan menepuk punggung Jiang Wuyue. "Saudaraku, makan ya." Jiang Wuyue segera tersenyum ketika dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Tang Wulin. Prajurit tempur dekat lainnya yang mengepung Jiang Wuyue tersenyum melihat Tang Wulin. Mereka tersenyum penuh kekaguman dan rasa hormat. Tang Wulin hanya seorang letnan 2. Tetapi ia telah bekerja bersama dengan Jiang Wuyue untuk melawan musuh dalam pertempuran baru-baru ini. Memori tentang bagaimana Tang Wulin memperkuat kemampuan para prajurit melalui Golden Dragon Rage Domain-nya masih segar dalam ingatan mereka. Tentara akan selalu menjadi tempat yang menghormati pusat kekuatannya. Semakin kuat seseorang, semakin populer ia akan menjadi tentara. Terutama di tempat seperti tentara Dewa Darah. Kemampuan Tang Wulin mengurangi korban jiwa dari pertempuran itu setidaknya 2/3. Bagaimana mungkin dia tidak dihormati oleh para prajurit ini? "Apa yang kamu bicarakan di sini?" Kedengarannya menarik, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Jiang Wuyue menjawab, "Kita berbicara tentang persaingan di Stardew Battle Network. Pertempuran di mana komandan batalion ketiga kalah dari lawannya. Keterampilan tempur dekat komandan batalion ketiga adalah yang teratas dalam batalion kita. Namun keterampilan lawannya setara dengan keahliannya. Selain itu, jiwa bela diri lawan juga lebih tajam. Komandan batalion ketiga tersingkir setelah putaran kedua. Dia sangat tertekan sehingga dia bahkan tidak mau makan." Tang Wulin merasakan dadanya mengencang sementara bibirnya bergerak dengan lembut. Namun, dia cukup pintar untuk tidak mengatakan apapun tetapi berbicara sambil tersenyum. "Ayo pergi dan makan. Ceritakan lebih banyak tentang itu." Setelah makan, Tang Wulin dan Jiang Wuyue duduk bersama. "Katakan padaku, itu kamu, kan?" Jiang Wuyue menatap Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit. "Jika komandan batalion ketiga yang Anda sebutkan menggunakan pedang panjang, maka saya khawatir itu benar." Jiang Wuyue menatap Tang Wulin dengan bingung. "Jadi, itu kamu? Itu benar-benar kamu? Bagaimana itu mungkin? Anda terampil dalam kontrol Mesia juga? Apakah Anda bahkan manusia?" Tang Wulin batuk. "Aku sudah dilatih sebelumnya. Tolong rahasiakan ini di antara kita." Jiang Wuyue batuk. "Sudah lama sejak aku makan dari jendela nomor 1. Ekspresi Tang Wulin menegang. "Pria yang luar biasa." Jiang Wuyue terkikik. "Ingat kamu dulu mengerjai saya di awal. Saya hanya akan memiliki 1 porsi dan tidak lebih. Sudah waktunya bagi saya untuk mengembangkan tubuh saya. Anda berusia 30 tahun. Mengapa Anda ingin mengembangkan tubuh Anda lagi?" Tang Wulin menggoda tetapi ia masih membeli sebagian untuk Jiang Wuyue. Pada saat yang sama, dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya di masa depan. "Apa yang kamu lakukan?" Jiang Wuyue bertanya pada Tang Wulin saat mereka sedang makan. Tang Wulin menjawab, "Kesadaran tombak. Saya menyalurkan kesadaran tombak saya ke Mesia. Meskipun dia bisa menghentikan seranganku, dia masih terpengaruh selama tekad dan kekuatan rohaninya tidak cukup kuat. Selanjutnya, saya masih punya trik lain di lengan baju saya. Jika Anda berada di tempatnya pada saat itu, akan sangat sulit bagi saya untuk mempengaruhi Anda dengan kesadaran tombak saya." Jiang Wuyue mengangguk dengan lembut tetapi bibirnya tersenyum pahit. "Aku tidak begitu mahir mengoperasikan Mesia. Anda tahu ukuran saya hampir seperti Mesia ketika saya melepaskan jiwa bela diri saya dengan kekuatan penuh. Karenanya, tidak ada mekanisme yang cocok untuk saya. Saya tidak punya pilihan selain tetap seperti sekarang." Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Itu adalah masalah yang harus dia hadapi juga karena jiwa bela diri Tuan Naganya. Namun, tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan tubuhnya dan Mesia. Baik kultivasi dan kompetisi kini telah menjadi fokus dalam kehidupan Tang Wulin. Dia akan menghabiskan 2 minggu ke depan dalam kultivasi dan kompetisi setiap hari. Stardew Battle Network adalah bentuk pertarungan sesungguhnya yang sebenarnya tidak mempertimbangkan hidup dan mati. Jadi,
Itu sangat membantu Tang Wulin. Itu memberi Tang Wulin kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan operasi misianya. Kemampuan keseluruhan divisi barat jelas yang terlemah di seluruh federasi dengan pengecualian tentara Dewa Darah. Tang Wulin sering dicocokkan dengan lawan dari tentara Dewa Darah. Intensitas pertempuran yang ia lakukan adalah yang paling kuat di seluruh benua mengingat bahwa itu masih pada tahap awal. Peluang dicocokkan dengan lawan dari divisi terdekat cukup tinggi di kompetisi. Suara elektronik akhirnya membuat pengumuman ketika Tang Wulin mengalahkan lawan ke-8-nya dalam pertempuran Mesia. Turnamen eliminasi divisi barat telah berakhir. Anda sudah memenuhi syarat untuk turnamen round robin berikut. Ada total 64 kontestan yang akan dibagi menjadi 8 kelompok. Berpartisipasi dalam turnamen round robin. 4 kontestan terakhir dari masing-masing kelompok akan menjadi pemenang. Peringkat tidak akan diperhitungkan untuk 32 kontestan terakhir. Para kontestan akan memasuki final federasi langsung. Itu dimaksudkan untuk menghemat waktu dan tenaga. Tang Wulin akan ambil bagian dalam 7 turnamen round robin di mana ia mungkin akan menjadi salah satu dari 32 finalis yang akan lolos ke final. Tang Wulin memenangkan 8 kompetisi secara berurutan. Baik dalam pertarungan Master Jiwa dan pertempuran Mesia. Dia tidak menemukan lawan yang sangat kuat. Lawan yang paling kuat hanyalah seorang Kaisar Jiwa. Jiwa bela diri dan perpaduan garis keturunannya telah selesai di tengah pertempuran yang dia lakukan serta latihan kultivasinya selama periode ini. Inti kristal dalam pusaran kekuatan jiwanya menjadi lebih jelas. Jadi dia hanya selangkah di belakang pembentukan inti jiwanya. Kamu punya istirahat 3 hari. Setelah istirahat Anda akan memasuki tahap round robin turnamen. Tang Wulin merasakan dadanya menghangat setelah mengetahui bahwa ia memiliki 3 hari libur untuk istirahat dan penyembuhan. Haruskah aku melamar cuti supaya aku bisa istirahat? Akibatnya, Tang Wulin segera mencari Blood One. Anda ingin mengajukan permohonan cuti? Blood One melirik Tang Wulin. Tang Wulin memiliki ekspresi harapan. Aku sudah lama di sini. Selain itu, Anda belum menyetujui promosi pangkat militer saya. Secara kebetulan, babak penyisihan turnamen telah berakhir dan saya berhasil menang di kedua jenis pertempuran. Saya telah mengungguli dalam misi saya. Sehingga untuk berbicara, bisakah Anda memberi saya cuti 2 hari agar saya bisa mengunjungi Fire Basin? Pikirkan itu ketika saya mengambil cuti untuk relaksasi. Blood One merenung sejenak sebelum dia berbicara. Baiklah kalau begitu. Kembali cepat. Terima kasih, Tuan. Tang Wulin sangat gembira karena dia akhirnya bisa mengunjungi Gu Yuena setelah hampir 2 bulan di sini. Mungkinkah dia lebih bahagia dari ini? Tang Wulin meninggalkan kantor Blood One dengan tergesa-gesa. Dia segera memutar nomor komunikator jiwa Gu Yuena. Gu Yue, akhirnya aku bisa mengunjungimu. Tunggu aku. Aku akan berangkat sebentar lagi dan selesai secepatnya. Aku akan tiba di sana dalam waktu sekitar 3 jam. Tidak perlu baginya untuk naik untuk perjalanan ini karena dia bisa terbang kembali dengan baju perang 2 kata. Itu bagus sekali, Ayah. Aku akan menunggumu. Gu Yuena terdengar seperti dia gemetaran karena semua kegembiraan. Tang Wulin tidak menunda-nunda dan mulai melepaskan baju tempur pertempuran 2 kata begitu dia meninggalkan barak. Dia membentangkan sayapnya dan terbang ke langit saat dia meluncur ke Fire Basin. Angin dingin sekali di pegunungan. Dingin menusuk tubuhnya mirip pisau. Tetapi dingin itu hampir tidak mempengaruhi Tang Wulin dengan esensi darahnya yang kuat dan kuat. Sayap emasnya membentang dan membuatnya tampak seolah-olah dia adalah burung emas yang membumbung di langit. Dia terbang melewati puncak gunung di bawahnya saat dia meluncur ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Perasaan terbang benar-benar menakjubkan. Selain itu, ia berhasil menghemat banyak waktu. Tang Wulin mengepakkan sayapnya dengan keras sekali dan mempercepat sekali lagi. Ini adalah keuntungan menggunakan armor perang 2 kata. Ada dunia yang berbeda jika dibandingkan dengan baju perang 1 kata. Akhirnya, cekungan api ada di hadapannya. Suhu di sekitarnya meningkat jelas. Tang Wulin menarik kembali sayapnya dan bersiap untuk pendaratannya. Dia tidak berniat mendarat di Fire Basin karena pasukan militer ditempatkan di sana. Sangat disayangkan baginya jika terjadi kesalahpahaman.
Dia mengambil beberapa pakaian biasa dari cincin penyimpanannya dan melepas seragam militernya. Tang Wulin kemudian berlari dengan bersemangat menuju Fire Basin karena dia sangat ingin berada di rumah saat ini. Bab 992, Ayah. Ayo pulang. Semakin dekat dia, semakin dia merindukan Gu Yuena. Mengandalkan ingatannya akan arah, dia menyerbu ke baskom dan berlari menuju halaman kecil yang dia sewa sebelumnya. Dia hampir mencapainya ketika cahaya zamrud tiba-tiba melintas dan titik cahaya terbang ke arahnya. Tang Wulin tersenyum tipis. Dia menggesek tangannya dan menangkap Emerald Demon Bird yang terbang ke arahnya. Emerald Demon Bird berkelahi 2 kali dengan ketidakpuasan. Tetapi diabaikan oleh Tang Wulin. Dia telah meninggalkan Gu Yuena sendirian di sini. The Emerald Demon Bird adalah alasan mengapa dia tidak khawatir dia akan berada dalam masalah. Kekuatan tempur Emerald Demon Bird jelas lebih kuat daripada Soul Emperor. Jika dia tidak mengenakan armor tempurnya, dia mungkin tidak akan bisa menangkisnya. Dengan perlindungan Gu Yuena, secara alami ia tidak perlu takut. Di pintu ke halaman kecil, Gu Yuena berdiri di sana menunggu di gaunnya. Dia menjadi sedikit tidak sabar sampai dia melihat Tang Wulin. Dia segera berlari keluar dari pintu. Seperti burung layang-layang yang kembali ke pelukan yang akrab, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tang Wulin. Ayah, aku sangat merindukanmu. Gu Yuena memeluk Tang Wulin dengan erat. Tang Wulin memeluk tubuhnya yang lembut juga. Dia mencium aroma manis yang datang darinya. Dia langsung merasakan kelelahan di tubuhnya lenyap dalam sekejap. Tang Wulin memeluknya dengan erat. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya? Ketika dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan kembali ingatannya, dia menghela napas lega. Namun, dia dengan cepat membenci dirinya sendiri karena memiliki perasaan seperti itu. Dia berharap bahwa dia akan tinggal di sisinya. Namun, jika dia tidak memiliki ingatan masa lalunya, dia tidak akan menjadi dirinya yang sebenarnya. Kemungkinannya, begitu dia mendapatkan ingatannya, dia kemungkinan besar akan meninggalkannya. Saat itu, ketika Tang Wulin masih mendapat dukungan dari Akademi Shrek, Gu Yuena meninggalkannya tanpa melihat ke belakang. Tanpa dukungan seperti itu sekarang, situasinya sama gentingnya dengan tumpukan telur. Dia menganggap bahwa dia khawatir bahwa dia akan menjadi beban baginya. Dia membelai rambutnya yang panjang dan halus dan menikmati keharumannya. Tang Wulin secara bertahap membuang semua pikiran di benaknya. Bagaimanapun, dia berada dalam pelukannya sekarang. Sudah cukup. Dia menanam ciuman ringan di rambut panjangnya. Tang Wulin melonggarkan lengannya di sekelilingnya dan mendukung bahunya. Gu Yuena mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia tampak sehat. Wajahnya yang cantik kemerahan, dan matanya dipenuhi kerinduan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium dahinya lagi. Tang Wulin berkata dengan nada lembut. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kamu hidup dengan baik? Gu Yuena cemberut bibir merahnya. Kamu bahkan tidak kembali sekalipun. Bagaimana saya bisa sembuh? Tang Wulin tertawa histeris dan berkata, jangan marah. Oke. Saya akan kembali lebih sering setelah ini. Jika Anda kesepian, Anda bisa berjalan-jalan di sekitar baskom. Keamanan di sini harus baik-baik saja. Namun, yang terbaik adalah jika Anda mengenakan sesuatu dengan kerudung saat Anda pergi keluar dan mengenakan topeng juga. Kamu sangat cantik sehingga mudah menimbulkan masalah hanya dengan meminta orang-orang melihatmu. Baiklah, baiklah. Saya akan, kata Gu Yuena dengan senyum manis. Ayah, aku ingin makan daging panggang. Tatapannya tulus. Oke. Tang Wulin menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu. Mereka pergi ke toko barbecue yang telah mereka kunjungi sebelumnya dan memesan beberapa daging panggang. Pemiliknya masih memiliki kenangan segar akan selera Tang Wulin. Ketika dia melihat Gu Yuena melepas topengnya untuk memperlihatkan wajah cantiknya yang tiada taranya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum. Sudah lama sekali sejak kamu di sini. Kenapa kamu tidak makan sebanyak ini? Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Nafsu makanku menyusut. Dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia memiliki Dragon Core-nya, nafsu makannya berkurang secara nyata. Pemilik meninggalkan mereka. Tang Wulin memandang Gu Yuena dengan rasa ingin tahu.
Kamu tidak pernah kembali setelah makan terakhir kami di sini. Gu Yuena mengangguk. Tentu saja tidak. Ketika kamu tidak ada, aku tidak datang. Jadi, apa yang sudah kamu makan selama ini? Tanya Tang Wulin. Gu Yuena berkata, apapun yang sederhana yang bisa saya dapatkan. Saya akan memasak beberapa makanan sederhana di rumah. Jika saya punya waktu, saya akan berjalan-jalan dan melihat-lihat. Terkadang, saya akan bermain dengan Little Emerald. The Emerald Demon Bird mendarat di bahunya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Yuena, dia mengangguk. Daging panggang adalah juicy dan lembut dengan selesai renyah. Pelanggan yang mencoba hidangan penuh dengan pujian untuk itu. Meskipun Tang Wulin tidak perlu makan banyak lagi, dia masih tidak bisa membantu tetapi memesan ekstra untuk memuaskan rasa dan perutnya. Apakah kamu memiliki tempat lain yang ingin kamu kunjungi? Aku akan menemanimu. Tang Wulin bertanya pada Gu Yuena. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dan mulai mengambil tangannya. Ayah, ayo pulang. Pulang ke rumah. Ketika Tang Wulin mendengar kata-kata itu, karena alasan yang tidak diketahui, karakternya yang kuat tertekuk dan matanya langsung basah. Ya pulanglah. Dia sudah lama tidak mendengar kata-kata itu. Sudah hampir 10 tahun sejak orang tuanya menghilang tanpa ada berita tentang keberadaan mereka. Tidak ada informasi tentang mereka yang sampai di telinganya. Dia benar-benar tidak tahu di mana mereka berada. Terlepas dari orang tuanya, Naer adalah satu-satunya kerabat yang ia tinggalkan. Namun, Gu Yue di hadapannya sekarang tampaknya telah bergabung dengan Naer. Karena dia terlihat seperti Naer, ada banyak teka-teki di hatinya yang perlu diselesaikan. Tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui jawabannya jika Gu Yuena tidak mendapatkan kembali ingatannya. Dia benar-benar takut itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Dia curiga alasan kenapa Gu Yue pergi entah bagaimana terkait dengan Naer. Pulang ke rumah. Dua kata yang sangat sederhana yang langsung melelehkan hatinya. Betapa dia berharap punya rumah. Itu tidak harus besar atau mewah. Yang dia inginkan hanyalah anggota keluarganya untuk bersama seperti dulu. Untuk memiliki ayahnya, ibu, adik perempuan, dan sekarang dia di sisinya. Dia memegang tangan Gu Yuena dengan erat. Dia tampak khawatir bahwa dia akan menghilang kapan saja. Mereka berjalan menuju rumah mereka di Fire Basin. Interior rumah itu sangat bersih. Gu Yuena menarik Tang Wulin ke sebuah kursi dan mendudukkannya. Kemudian, dia duduk di pangkuannya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dengan senyum manis dan indah saat dia meletakkan tubuhnya di dalam pelukannya. Rambut keperakannya membelai lembut pipi Tang Wulin. Dia dipenuhi dengan kerinduan untuknya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Perlahan, napasnya menjadi berirama. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan perasaan lembut. Dia dengan hati-hati mengangkat tubuhnya yang ramping dan menempatkannya di tempat tidur. Dia menyelimutinya dan berbaring di sebelahnya. Dia membelai wajahnya dengan lembut dan menutup matanya saat dia juga tertidur secara bertahap. Tidak ada firasat berapa banyak waktu telah berlalu. Dua tetes air mata mengilat jatuh diam-diam di sepanjang pipinya. Dia membuka matanya perlahan. Tidak ada lagi kejelasan seperti anak kecil di matanya. Tatapannya saat ini sedalam dan sedalam laut yang dingin. Saat dia memandangnya, dia menempelkan bibirnya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di wajahnya. Dia menarik selimut untuk menutupinya. Kemudian, dia menggeliat ke pelukannya dan meletakkan tangannya di wajahnya. Dia menanamkan seluruh tubuhnya ke pelukannya yang hangat. Setelah menghapus air mata di wajahnya, dia menutup matanya sekali lagi dan jatuh tertidur lelap. Tang Wulin bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia membeli sarapan untuk Gu Yuena. Itu adalah awal dari hari yang indah bersama. Fire Basin adalah tempat yang luas. Ada banyak tempat yang patut dikunjungi. Sepanjang hari, dia membawanya ke beberapa tempat wisata dan menikmati makanan lezat sepanjang perjalanan. Selama perjalanan, dia tidak menggunakan tombak naga emasnya. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menikmati perusahaannya sepenuhnya. Waktu berlalu ketika seseorang bersenang-senang. Tang Wulin memegang tangan Gu Yuena saat mereka berdiri di halaman dan menatap langit malam berbintang. Gu Yue, aku harus pergi, kata Tang Wulin dengan lembut. Jangan pergi.
Gu Yuena segera memeluk pinggangnya. Tang Wulin tertawa getir. Aku juga tidak ingin pergi. Tetapi aku harus pergi. Saya akan segera kembali mengunjungi Anda. Oke. Saya akan pergi setelah Anda tidur. Gu Yuena tidak mengatakan apa-apa. Tapi matanya merah. Bagaimana mungkin hati Tang Wulin tidak dipenuhi dengan keengganan? Hari ini bisa dianggap sebagai hari paling santai dan paling bahagia yang pernah dialaminya sejak dia mengenal Gu Yue. Mereka telah menjelajahi tempat-tempat indah seperti pasangan sejati. Jika mereka bisa menghabiskan setiap hari seperti ini, Tang Wulin bahkan tidak akan menukarnya dengan kesempatan untuk menjadi dewa. Ayo kembali ke rumah. Saya akan pergi setelah Anda tidur. Tang Wulin memeluk Gu Yuena dengan lembut. Tidak, aku ingin melihatmu pergi. Ekspresi Gu Yuena tiba-tiba menjadi keras kepala. Tang Wulin tertegun. Dia menunduk menatap matanya yang dipenuhi air mata. Bagaimana dia bisa berpisah dengan raut wajahnya yang seperti itu? Aku akan tinggal bersamamu sebentar lagi. Mereka duduk di halaman dan menatap bintang-bintang di langit malam ketika mereka bersandar satu sama lain. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, Gu Yuena tertidur di pundak Tang Wulin. Dia dengan lembut membawanya kembali ke kamarnya. Tang Wulin mengangkat lengan dan mengetuk kepala burung iblis setan. Jaga baik-baik dia, ya kan? Mata merah Emerald Demon Bird berkedip. Dia menunduk dan sedikit ragu-ragu. Pada akhirnya, Tang Wulin menanam kecupan ringan di bibirnya. Dia menutupinya dengan selimut. Ketika dia berada di pintu, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik lagi. Dia kembali ke sisinya untuk menciumnya sekali lagi. Saya pergi. Bab 993, Hasil. Tang Wulin berjalan keluar dari rumah dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Dia menutup pintu sebelum keluar dari Fire Basin. Di depan jendela, sepasang mata basah dan bernoda darah tertuju pada punggungnya yang surut. The Emerald Demon Bird bertengger di bahunya saat itu sedikit meringkuk bulunya. Cahaya perak berkedip, dan sosoknya menghilang tanpa suara juga. Sudah larut malam ketika Tang Wulin mencapai tentara Dewa Darah. Dia kembali ke asrama, tetapi pikirannya dipenuhi dengan bayangannya. Hanya setelah dia menghasilkan tombak naga emasnya dan merasakan pengaruh kesadaran tombak barulah dia perlahan-lahan beralih ke meditasi. Keengganan untuk melepaskan menyebabkan kecemasan. Dia sudah menantikan pertemuan berikutnya. Selama dia bisa mendapatkan peringkat yang bagus dari kompetisi untuk naik ke peringkat mayor, dia akan bisa sering bertemu dengannya. Kerja keras. Aku harus bekerja lebih keras. Istirahat dan pemulihan yang sangat dibutuhkan adalah keseimbangan yang tepat antara pekerjaan dan istirahat. Tang Wulin merasa termotivasi untuk bekerja lebih keras. Tidak peduli seberapa berat tanggung jawabnya di pundaknya. Saat dia melihat senyum manis dan indah Gu Yuena, dia tidak lagi merasa lelah. Untuk memiliki masa depan di mana dia bisa tinggal bersamanya selamanya, dia harus menjadi kuat. Ketika dia bisa cukup kuat untuk berdiri di puncak dunia, dia tidak perlu lagi takut ada orang yang memisahkannya dan Gu Yuena. Dia berkultivasi sepanjang malam. Keesokan harinya, kompetisi berlanjut. Tang Wulin memasuki jaringan pertempuran Stardow. Dia memperhatikan ada perubahan tambahan di atas kepalanya. Panah emas dan perak awal telah diganti dengan segitiga yang bersinar dengan peningkatan kecerahan. Itu mungkin berarti bahwa dia telah melanjutkan ke tahap berikutnya dari kompetisi di kedua Master Jiwa dan kompetisi Misha. Namun, dia memperhatikan perbedaan yang jelas kali ini. Ketika dia melewati kerumunan, mereka memperhatikannya setelah mereka melihat tanda di atas kepalanya. Dari semua orang yang ia temui, hanya ada segelintir yang memiliki dua tanda seperti dia. Bisakah yang lain yang tidak ikut kompetisi memasuki tempat ini? Tang Wulin dengan cepat memperhatikan bahwa jumlah orang yang memasuki area barat stadion jelas lebih banyak daripada jumlah kontestan. Babak round robin dan eliminasi untuk kompetisi Master Jiwa maupun kompetisi Misha diadakan secara terpisah. Dua kompetisi yang berbeda akan diadakan pada hari-hari alternatif. Ada 64 Tuan Jiwa yang berhasil sampai ke round robin dari kompetisi Tuan Jiwa. Setengah dari mereka akan dihilangkan. Namun, jumlah orang yang dia lihat sekarang melebihi 640. Kontestan round robin kami yang terhormat. Pada tahap kompetisi ini,
Area kompetisi barat akan terbuka untuk observasi. Siapapun dapat menonton pertandingan dengan membayar sejumlah koin federasi. Anda juga dapat menonton pertandingan dari kontestan lain. Harga tiket akan tergantung pada lokasi kursi. Bersamaan dengan itu, daftar harga penonton muncul di depan Tanggulin. Mereka benar-benar tahu cara menghasilkan uang. Tanggulin terperangah. Pedagang yang tidak bermoral. Pada akhirnya, federasi adalah pencatut terbesar. Jika penonton harus membayar untuk menonton pertandingan pada tahap ini, bukankah itu akan sama untuk final? Dilihat oleh kenyataan bahwa Stardew Battle Network baru saja dipromosikan, itu tidak akan menghasilkan banyak keuntungan untuk saat ini. Namun, di masa depan, jika masyarakat umum dapat memperoleh akses ke Stardew Battle Network, pendapatan yang dihasilkan untuk federasi akan menjadi sosok astronomi. Begitu Stardew Network diluncurkan di seluruh federasi, bahkan Spirit Pagoda tidak akan mampu bersaing dalam hal perolehan moneter. Tanggulin sangat pintar. Dia cepat intuited peran jaringan pertempuran akan bermain dalam menghasilkan keuntungan. Pengaruhnya pasti akan meningkat seiring dengan popularitasnya. Satu-satunya rintangan adalah bahwa perangkat kerasnya masih terlalu mahal saat ini. Dia berpendapat bahwa akan sulit untuk mempromosikannya secara luas untuk saat ini. Tepat ketika dia tersesat dalam pikirannya, waktu untuk pertandingannya telah tiba. Lampu menyala dan Tanggulin memperhatikan dirinya berdiri di tanah kompetisi. Itu adalah ajang kompetisi yang sangat luas. Dia samar-samar bisa melihat kerumunan besar yang duduk di perimeter tanah kompetisi saat mereka bersiap untuk menonton pertandingan. Jadi, orang benar-benar membeli tiket untuk menonton pertandingan. Ini seperti kompetisi yang diselenggarakan oleh Kekaisaran Bintang Luo saat itu. Selain itu, Battle Network dapat mengakomodasi kerumunan yang tidak terbatas. Lawan Tanggulin muncul di seberangnya jauh. Dari penampilan lawannya, tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Namun, Tanggulin memperhatikan sesuatu yang berbeda dari ketika dia berada di babak eliminasi. Nama mereka ditampilkan agar penonton dapat mengenali kontestan sehingga mereka dapat mengikuti kemajuan kontestan pilihan mereka di masa depan. Panitia mengungkapkan nama-nama kedua kontestan. Jelas, nama yang tergantung di atas Tanggulin adalah Little Tang. Ketika dia melihat nama lawannya, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Antara 46. Bukankah antara 46 Jiang Wuyue? Mereka belum saling bertemu sepanjang pertandingan sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat menghindari nasib mereka. Mereka cocok satu sama lain di pertandingan pertama mereka dari round robin. Ketika Jiang Wuyue melihat bahwa lawannya adalah Tanggulin, dia tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Keberuntungan busuk macam apa ini? Suara elektronik mulai menghitung mundur pada saat ini. Bahkan menghitung lebih banyak angka dari sebelumnya. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Aku menyerah. Sebuah cahaya menyala di depannya. Antara 46 menghilang. Sebuah suara elektronik segera sampai ke telinga Tanggulin. Lawanmu. Antara 46 telah menghasilkan. Anda telah memenangkan pertandingan pertama round robin. Ini. Tanggulin kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Saat ini, para penonton yang telah membeli tiket untuk pertandingan ini sedang gempar. Tentu, Tanggulin tidak bisa mendengar rentetan kutukan yang dilemparkan ke penyelenggara. Tapi dia pasti bisa memahami kemarahan penonton karena telah membayar untuk menonton pertandingan seperti itu. Pada saat berikutnya, Tanggulin memperhatikan bahwa para penonton di tempat kompetisi menghilang seolah-olah mereka telah dikirim secara instan. Pada saat yang sama, ia juga kembali ke ruang tunggu. Dia menemukan Jiang Wuyue yang memiliki kata-kata antara 46 berkedip-kedip di atasnya. Pada pandangan pertama, Wuyue, mengapa kamu menyerah? Tanya Tanggulin. Bingung. Mereka sekarang akrab satu sama lain sehingga mereka saling memanggil dengan nama mereka. Jiang Wuyue berkata dengan marah. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Haruskah saya membiarkan Anda memukuli saya? Saya bukan seorang masokis. Tahu. Tanggulin berkata dengan bingung. Bagaimana dengan penonton? Bukankah mereka membayar untuk menonton pertandingan? Jiang Wuyue berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Federasi meramalkan keadaan seperti itu.
Jika seseorang menghasilkan, penonton akan diangkut ke pertandingan lain. Bagaimanapun, semuanya adalah virtual. Tidak ada batasan jumlah penonton. Saya sangat tertekan karena dipasangkan dengan Anda di pertandingan pertama. Anda harus memperlakukan saya untuk makan siang. Tang Wulin berkata dengan murung. Sudah menjadi kebiasaan Anda untuk merampok saya di siang hari bolong. Bukan. Jiang Wuyue tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa menahannya karena kamu kaya. Bagaimana kalau Anda memalsukan sesuatu untuk saya? Saya tidak akan membayar Anda dengan poin prestasi karena itu akan sia-sia. Aku akan mentraktirmu makan. Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang jujur. Saya melihat sekarang bahwa Anda seorang pencatut juga. Baiklah. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memalsunya untukmu. Jiang Wuyue tidak benar-benar tertekan. Meskipun dia telah kehilangan satu pertandingan, dia masih bisa melanjutkan ke babak berikutnya selama dia memenangkan setidaknya 4 pertandingan di round robin. Dia tidak harus memenangkan pertandingan melawan Tang Wulin. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Tang Wulin memenangkan pertandingan Master Jiwa pertama tanpa harus bertarung. Di sisi lain, ia harus menghadapi lawan yang merepotkan selama pertandingan Meisha pertamanya. Seperti biasa, penonton datang dalam jumlah besar. Kata-kata Little Tang berkedip di atas kepalanya. Tang Wulin memilih tombak sebagai senjata pilihannya seperti yang dia lakukan selama pertandingan Meisha sebelumnya. Dengan latihan hariannya, kesadaran tombaknya telah membaik. Namun, itu masih jauh untuk melepaskan jari 1000 menuduh. Apakah itu dalam hal basis budidaya atau pemahaman? Bagaimanapun, ia berkultivasi dengan benar. Lawannya mengoperasikan Meisha jarak jauh. Namun, itu berbeda dari Meisha jarak jauh yang dia lawan sebelumnya yang menggunakan meriam jiwa. Meisha jarak jauh ini dipersenjatai dengan 2 bumerang besar. Bab 994 Bumerang super kuat. 2 bumerang disilangkan di punggungnya. Mereka berkedip dengan cahaya perak samar. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin dengan Meisha yang menggunakan bumerang sebagai senjatanya. Nama yang berdiri di atas Meisha lawannya adalah Ling Wuyue. Itu terdengar seperti nama asli dan nama wanita saat itu. 5, 4, 3, 2, 1. Biarkan pertandingan dimulai. Dengan hitungan mundur elektronik, pertempuran Meisha dimulai secara resmi. Meisha Ling Wuyue mengangkat kedua tangannya secara bersamaan dan meraih ujung kedua bumerang yang menonjol di pundaknya. Kemudian, tiba-tiba mereka terlempar ke arah Tang Wulin. Kedua bumerang itu melesat secepat kilat. Mereka menggambar 2 busur di udara saat mereka berputar dengan kecepatan tinggi. Mereka melesat ke langit. Setidaknya, di mata semua orang, mereka tidak terbang menuju Tang Wulin. Meskipun Ling Wuyue mengoperasikan Meisha jarak jauh, dia tidak berusaha meningkatkan jarak di antara mereka. Alih-alih, dia malah menjadi run-up saat dia berlari dengan marah menuju langsung ke Tang Wulin. Anehnya, dia berusaha menutup jarak mereka. Tang Wulin tidak berani mengendur. Dia mengendalikan mechanya sehingga berlari untuk memenuhi lawannya. Pada saat yang sama, ia mengawasi bumerang yang berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Tidak perlu mengujinya. Tang Wulin tahu bahwa kekuatan serangan langsung dari kedua bumerang ini jauh lebih besar daripada meriam jiwa biasa. Pelindung-pelindung Run of the Mill huru hara tidak akan mampu menahan serangan langsung. Bumerang masing-masing sekitar 4 meter panjangnya. Kedua tepi bumerang bersatu untuk membuat sudut lebih dari 140 derajat di pusatnya. 2 tepi dan bilah bagian dalam bumerang terbuat dari bilah paduan yang sangat tajam. Aspek yang lebih mengerikan dari senjata-senjata ini adalah ketika mereka terlempar keluar. Sirkuit jiwa internal mereka memberikan getaran frekuensi tinggi yang memberi mereka kekuatan pemotongan yang sangat kuat. Dikombinasikan dengan berat dan kecepatan mereka di mana mereka dilemparkan oleh Meisha. Kekuatan penghancur mereka adalah yang paling kuat di antara senjata standar. Jika bukan di antara senjata Meisha jarak jauh. Secara alami, ia datang dengan masalah-masalahnya juga. Dengan kekuatan penghancurnya yang kuat, sangat sulit dikendalikan. Tidak mudah untuk menguasai bumerang. Bumerang besar bersiul di udara. Anehnya, mereka tidak segera terbang ke Tang Wulin.
sementara mereka berputar dengan kecepatan tinggi. Kedua bumerang menutupi area serangan yang luas secara kolektif ketika satu berputar di belakang yang lain. Kedua mesia semakin dekat satu sama lain. Mesia Ling Wuyue tiba-tiba melompat dan meringkuk di udara. Itu telah memutuskan untuk naik ke udara. Pada saat yang sama, pendorong di belakang punggungnya mulai sedikit berkedip. Jika itu adalah pertempuran antara tuan jiwa, orang yang melompat ke udara terlebih dahulu akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kecuali jika guru jiwa benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri, akan lebih sulit untuk menyeimbangkan tubuh seseorang di udara. Namun, itu tidak berlaku untuk Mesia karena Mesia bisa terbang. Mesia memiliki beberapa cara untuk menyesuaikan posisinya bahkan di udara. Tang Wulin menghentikan Mesia di jalurnya. Dia tetap di tempatnya berdiri dan menunjuk ke depan dengan tombaknya. Dia berniat untuk mengatasi peristiwa yang berubah dengan cepat dengan berpegang pada prinsip dasar. Bumerang raksasa mendekatinya dengan peluit yang memekakkan telinga. Itu mencapai Tang Wulin pada saat berikutnya setelah Ling Wuyue melompat. Tang Wulin menarik kembali tombak di tangannya sebelum dengan kuat menusukkannya lagi. Dengan ketajaman visualnya dan menggunakan perhitungan Mesia, ia mengarahkan tepat ke inti bumerang. Inti adalah pada titik di mana kedua bilah itu disatukan. Itu adalah asal dari kekuatan bumerang. Setelah dihancurkan, bumerang pasti akan terpengaruh. Ding! Di tengah suara renyah yang dihasilkan dalam sekejap bumerang dan tombak bertemu. Kekuatan berputar yang kuat segera mengangkat tombak Tang Wulin. Namun, bumerang itu sendiri melesat seperti kelinci kecil yang terkejut. Kekuatan serangannya tidak sepenuhnya dilepaskan. Itu terbang kembali ke tangan Mesia Ling Wuyue saat Mesia menerkamnya. Mesia Ling Wuyue meraih bumerang dengan tangan kanannya, dengan menggunakan ujung yang tajam. Pedang itu menebas Tang Wulin dari depan sementara bumerang lainnya muncul di belakang Tang Wulin pada saat ini. Itu adalah serangan menjepit. Bukan itu saja. Lapisan tipis aliran udara dilepaskan dari tubuh Ling Wuyue. Bumerang ketiga tiba-tiba muncul di bagian torakoabdominal dari Mesianya yang menebas secara horizontal ke arah Tang Wulin. Pada bumerang ketiga, jelas ada 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Jiwa bela dirinya secara mengejutkan adalah bumerang. Bumerang ketiga muncul sedikit lebih kecil dari senjata Mesia standar. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu merupakan ancaman terbesar bagi Tang Wulin. Lawannya tidak memotong kendurnya sejak awal. Dia adalah seorang ahli bumerang 3. Gaya bertarungnya yang unik mengejutkan Tang Wulin. Meskipun ia sedikit bingung, serangan lawannya tampaknya menutupi semua kemungkinan rute penghindaran. Tidak hanya itu, kelima cincin jiwa pada bumerang ketiga berkedip-kedip. Tidak mungkin mengatakan yang mana yang akan dilepaskannya. Tang Wulin diam-diam memuji lawannya. Dia mengendalikan Mesia melee-nya untuk berbelok ke samping. Dia menggunakan Ghost Shadow Bingung Track dan mundur ke belakang dengan sudut tertentu. Dia telah menentukan arah. Serangan frontal tidak diragukan lagi yang terkuat. Kekuatan destruktif bumerang di belakangnya sama kuatnya. Dia memutuskan untuk menghindari serangan paling kuat terlebih dahulu. Dia melemparkan tombaknya di belakangnya. Diinfus dengan kekuatan jiwa. Tombak bersinar. Dia tidak perlu melihatnya. Dia menggunakan penilaiannya untuk mengusir bumerang dengan cara sesederhana mungkin. Dengan Mesia jarak dekat dan kekuatan jiwanya, Tang Wulin masih bisa mengusir bumerang. Namun, dia tidak berharap bumerang ketiga Ling Wuyue tiba-tiba berubah pada saat ini. Bumerang ketiga yang merupakan jiwa bela dirinya tiba-tiba melayang ke atas. Dia melemparkan bumerang di tangannya dan bertabrakan ringan dengan bumerang ketiga. Seperti burung yang terbang ke arah yang berbeda. Mereka terbang ke arah yang berlawanan pada saat bersamaan. Cincin jiwa pertama pada bumerang jiwa bela diri bersinar terang. Kecepatannya meningkat pesat. Dan itu tampaknya telah berubah menjadi bayangan ilusi saat terbang di sekitar Mesia Tang Wulin. Itu segera bentrok dengan bumerang yang akan bertabrakan dengan tombak Tang Wulin. Setelah 2 bumerang bertabrakan, mereka mengubah lintasan mereka lagi. Dari 3 bumerang, 2 di antaranya datang di Tang Wulin dari sudut yang canggung. Seperti ketiak dan kepala Mesianya. Saat ini, Mesia dan tombak Tang Wulin berhenti tiba-tiba di tempat yang batal. Ini buruk. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit. Dalam pertarungan ketidakberdayaan,
Dia hanya bisa melepaskan jiwa bela dirinya. Skor dari Blue Silver Emperor merambat keluar seperti lebah. Ini adalah pengalaman pertama Tang Wulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan sampai ia terpaksa menggunakan jiwa bela dirinya untuk membela diri. Engah, puff. Dua bumerang standar dikalahkan oleh Grace Blue Silver yang sangat tegang. Namun, Kaisar Blue Silver juga penuh dengan penyok. Lagi pula itu adalah senjata Meisha. Meskipun telah berevolusi menjadi Kaisar Blue Silver, dan Tang Wulin telah menggunakan transformasi Blue Silver Overload untuk meningkatkannya, itu tidak dapat sepenuhnya menahan serangan dari bumerang yang bergetar pada frekuensi tinggi. Bagaimanapun, serangan itu ditangkis oleh Kaisar Blue Silver. Namun, pada saat ini, Tang Wulin merasakan ancaman besar yang datang dari bumerang ketiga. Ketika dia menggunakan Blue Silver Emperor-nya untuk membentuk barikade pertahanan, bumerang ketiga seharusnya berada dalam batas. Namun, bumerang ketiga tampaknya telah menghilang. Semua jejak gelombang kejut suara atau kekuatan jiwanya telah menghilang dalam sekejap. Itu tidak terlihat. Bumerang miliknya memiliki keterampilan jiwa yang menyembunyikan auranya sendiri. Tang Wulin menggunakan alat pendorongnya tanpa ragu-ragu. Dia memutuskan untuk menyerang ke arah Ling Wuyue. Detik berikutnya, akselerasinya berhenti tiba-tiba. Ada suara memekakkan telinga yang disebabkan oleh gesekan abrasif. Berbagai instrumen dalam Meisha Tang Wulin berkedip-kedip dengan liar. Penghalang pelindung mechanya hancur. Dan pendorong di punggungnya rusak 30%. Jika dia sedikit lebih lambat, dia memperkirakan bahwa kokpit pilotnya akan terbuka. Itu kuat, dipengaruhi oleh bumerang di belakangnya. Meisha pengisian depan Tang Wulin miring ke satu sisi dan berguling ke samping. Ling Wuyue, yang saat ini berada di udara, berakselerasi secara instan. Dia juga menggunakan alat pendorongnya. Melihat ke bawah dari atas, dia menerkam tepat ke Tang Wulin. Kedua bumerang itu secara mengejutkan kembali ke tangan mechanya. Turun dari langit, kedua bumerang langsung dipotong di Meisha Tang Wulin. Dia terlalu kuat. Semuanya ada dalam perintah lawannya. Lawannya telah mendapatkan kendali penuh atas medan perang. Tang Wulin belum pernah menghadapi Master Meisha sekuat ini sebelumnya. Apakah pertempuran Meisha bukan tentang menekan lawan dengan kekuatannya sendiri? Bagaimana mungkin ada keterampilan operasi yang cekatan? Namun, semakin berbahaya itu, semakin banyak potensi Tang Wulin akan terwujud. Dia mengetuk tanah dengan tombak aloinya dan membalik tubuhnya dengan paksa. Pada saat yang sama, ia melepaskan keterampilan jiwa kedua Blue Silver Emperor-nya. Sejumlah Kaisar Blue Silver bangkit dari bawahnya dan membentuk hutan Kaisar Blue Silver yang melindungi mechanya. Bab 995 tidak direkonsiliasi ke. Blue Silver Impaling Arai dengan peningkatan transformasi Blue Silver Emperor Overload sangat kuat. Perlindungan tambahan yang diberikannya sangat besar. Tepat ketika Tang Wulin berpikir bahwa dia bisa tenang untuk sementara waktu, dia tiba-tiba merasakan bahaya mendekat dari sumber yang tidak diketahui. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pendorongnya sekali lagi. Dan dia tidak berani menahan apapun. Inti naga di dalam tubuhnya dengan cepat tenggelam ke dalam dan bergabung dengan pusaran kekuatan jiwanya. Semua tanaman merambat Blue Silver Emperor telah berubah menjadi emas dalam sekejap. Ding, 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 ding. Mendengar serangkaian suara bertabrakan yang cepat dan berurutan, Tang Wulin terkejut ketika ia menyadari bahwa sepetak besar tanaman merambat Blue Silver Emperor, yang membentuk Blue Silver Impaling Arai, sedang dipotong. Bumerang dengan 5 cincin jiwa yang berkedip di atasnya sudah sangat dekat dengannya. Dengan peningkatan kekuatan garis keturunan Dragon Core-nya, tanaman merambat Kaisar Tang Wulin milik Blue Silver dapat mencegah diri mereka terpotong menjadi 2. Tetapi mereka masih terhindar dari dampak bumerang. Pada bumerang, cincin jiwa pertama, kedua dan ketiga bersinar cerah. Anehnya, lawannya melepaskan ketiga keterampilan jiwa sekaligus. Namun demikian, Kaisar Blue Silver keturunan naga emas yang diresapi darah masih tangguh. Dan itu sangat melemahkan kekuatan bumerang. Kekuatan destruktif yang mengerikan bahkan membuat udara bergetar. Cahaya melengkung bersinar di sekitar bumerang. Tang Wulin membalikkan arah tombaknya dan menusukkannya ke bumerang. Namun, cincin jiwa keempat bumerang itu bersinar terang dalam sekejap.
Bumerang tiba-tiba berubah dari warna putih keperakan ke rona pijar. Seolah-olah itu diterangi oleh nyala api yang menyilaukan. Tang Wulin tidak percaya ketika dia melihat bahwa tombak Misha-nya telah langsung terbelah menjadi dua setelah menyentuh bumerang. Bahkan tanaman merambat Blue Silver Emperor yang melesat cepat di bawah kendalinya semua terhanyut. Bumerang yang berputar cepat telah mencapai mecanya dalam sekejap. Sasarannya adalah ruang kendali tempat dia berada. Ini terlalu banyak. Untungnya, Meisha Ling Wuyue terhalang oleh Blue Silver Impaling Arai dan tidak berani mendekatinya. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan memiliki lengan cadangan untuk menghadapinya. Bumerang yang berkedip-kedip dengan cahaya pijar memancarkan aura yang tiada taranya. Dan udara di sekitarnya sangat terdistorsi. Meskipun tidak dapat memotong pohon anggur Kaisar Blue Silver yang telah diresapi dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Kekuatan getarnya yang bawaan dan tidak biasa mampu menghancurkan tanaman merambat. Itu hanya melambat sedikit ketika mencapai Tang Wulin. Hanya setengah dari tombak yang tersisa di tangannya dan bumerang ada di atasnya. Dia tidak bisa mengelak. Suara dari pendorong yang rusak bergema melalui telinga Tang Wulin. Para penonton sudah bersorak. Semua orang yakin mereka menyaksikan kekalahan dekat jarak dekat Misha. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkesan dengan Master Misha Bumerang. Itu benar-benar mengejutkan bagi seseorang untuk dapat menggunakan bumerang dengan keterampilan yang sangat ahli. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mendengar desahan dari dalam ruang kontrol Misha Tang Wulin. Dentang. Penghalang pelindung ruang kontrol Misha Tang Wulin hancur. Cakar emas menjangkau dari dalam ruang kontrol. Dibandingkan dengan bumerang yang panjangnya lebih dari 5 meter. Cakar ini tidak sebesar itu juga tidak memiliki aura agung lawannya. Namun, begitu bumerang mencapai dia, cakar itu mengepal. Dengan dentang. Bumerang pijar yang berkedip-kedip tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya telah berhenti dalam sekejap itu. Ekspresi para penonton yang berpikir bahwa hasil pertempuran telah diputuskan membeku. Ini, apa yang sedang terjadi? Mengapa tangan mengulurkan tangan dari bagian dalam Misha dan menghentikan serangan dalam pertempuran Misha ini? Itu adalah taktik umum untuk memblokir serangan dengan pelindung-pelindung dan armor alloy Misha. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menghancurkan pertahanan Misha mereka sendiri untuk memblokir serangan dengan tangan mereka. Misha jarak jauh Ling Wuyue berhenti di udara. Cahaya bumerang semakin kuat, namun, terlepas dari seberapa kuatnya berkedip, itu tidak bisa melepaskan diri dari cakar naga emas yang jauh lebih kecil. Aku tidak mau harus melakukan ini. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Pada saat berikutnya, sosok menjulang muncul di belakang Misha jarak dekatnya. Mengaum. Ya Tuhan, apa itu? Dudukan penonton pecah dengan seruan terkejut. Misha Ling Wuyue membuang dua bumerang tanpa ragu-ragu. Namun, sosok raksasa itu, yang tingginya lebih dari 60 meter, tidak berniat menghalangi bumerang ketika mereka mendekat. Itu memungkinkan mereka untuk memukul dirinya sendiri. Dan kedua bumerang memantul dari tubuhnya seperti mainan. Sosok besar tiba-tiba dipercepat dan meraung ke arah Ling Wuyue. Raungan marah dan memekakkan telinga mengguncang seluruh kompetisi, menghalangi semua suara lainnya. Misha jarak jauh Long Wuyue tampak tertegun. Pada saat berikutnya, ekor sosok raksasa menyapu medan pertempuran dan menyerang tanpa ampun terhadap Misha Ling Wuyue. Ledakan. Ling Wuyue benar-benar tidak siap untuk ini. Sebagai salah satu dari Master S Misha S Dewa Darah, dia adalah seorang ahli dalam operasi Misha yang hidup sesuai dengan nama. Namun, dia hanya diperbolehkan menggunakan Misha dasar yang standar untuk kompetisi ini. Itu memiliki kualitas kedap suara yang terbatas. Dan itu tidak memungkinkannya melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Dia hanya bisa memandang ketika mechanya sendiri hancur. Dan dia dikeluarkan dari kompetisi. Dari penampilannya hingga akhir pertandingan, Overlord Dragon telah berada di arena kompetisi selama tidak lebih dari 10 detik. Namun, 10 detik singkat itu sudah cukup untuk membangkitkan pikiran yang sama di kepala semua penonton. Tidak adil. Ini jelas tidak adil. Dia jelas tidak diuntungkan dalam pertempuran Misha. Namun, dia mengandalkan binatang raksasa menakutkan yang muncul entah dari mana. Ini adalah pertarungan Misha. Namun,
Apa yang Little Tang gunakan bukanlah kekuatan Mesya. Tang Wulin juga tak berdaya. Dia mengerti bahwa dia tidak cocok untuk lawannya dalam hal operasi Mesya. Namun, itu tidak benar-benar tidak adil dalam beberapa hal. Yang benar-benar mengancamnya adalah jiwa bela diri lawannya dan bukan bumerang standar. Bumerang yang normal tidak mungkin merobek tanaman Blue Silver Emperor-nya. Namun, tidak peduli hasilnya, dia benar-benar mengagumi lawannya ini. Ini adalah pertama kalinya dia didorong ke sudut yang sempit sejak awal kompetisi. Lawan yang dia temui hari ini benar-benar hebat. Tidak hanya dia memiliki kendali besar atas mechanya. Lebih penting untuk dicatat bahwa jiwanya juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Kombinasi dua bumerang bergetar frekuensi tinggi dan bumerang jiwanya mirip dengan lengan yang mengarahkan jari. Dari awal pertandingan, dia telah mendominasi Tang Wulin sampai akhir. Bumerang ketiganya juga digunakan dengan ketangkasan dan kecepatan preternatural. Meskipun Tang Wulin sangat berhati-hati, dia tidak bisa melepaskan teknik tombaknya yang belum diuji. Tang Wulin telah memperhatikan masalah dan kekurangannya sendiri. Meskipun dia dicemooh oleh banyak orang, dia masih merasa lega tak tertandingi. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat mengasah keterampilannya sedemikian rupa. Dia tidak berusaha keras untuk mencoba menguasai Tousan Menuduh Fingers. Tapi sekarang tampaknya metodenya terlalu rutin. Teknik tombak tidak semua tentang berbaris maju dengan berani. Sebelum dia bisa melakukan itu, dia pertama-tama harus memperkuat pemahamannya sendiri tentang dasar-dasar. Setelah benar-benar memikirkan semua ini, Tang Wulin dengan cepat terputus dari jaringan pertempuran Stardow setelah dia keluar dari ruang kompetisi. Setelah dia kembali ke asrama, dia meraih tombak naga emasnya dan berlari ke tempat latihan tentara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa area di mana dia membutuhkan lebih banyak latihan. Mengenakan seragam militer yang menutupi sosoknya yang cantik, ekspresi Ling Wuyue sangat masam. Dalam turnamen round robin, tidak ada yang kalah dalam satu pertempuran. Namun, kehilangan yang dideritanya membuatnya merasa sangat sedih. Bersambung.